Niat hati pulang dengan gagah usai mejeng di ajang bergengsi Exercise Pitch Black Australia, armada FA-50 Fighting Eagle milik Angkatan Udara Filipina malah dapat bonus transit yang tidak ada di jadwal resmi. Tempat hinggapnya pun bukan di Manila, melainkan di Lanut Patimura, Ambon. Masalah teknis mendadak muncul, indikator rewel, dan mau tidak mau, burung besi sang tetangga harus pasrah nginep sementara di pangkalan TNI Angkatan Udara. Tim teknisi sibuk, perbaikan dilakukan di tempat, sampai akhirnya rombongan PAF bisa kembali mengangkasa menuju pangkalan induk mereka di Filipina. Di atas kertas, peristiwa ini mungkin cuma terlihat seperti insiden trouble biasa. Tapi kalau kita bedah sedikit lebih dalam, ada dinamika renyah yang menarik untuk dicermati. Bedah spekulasi teknis. Pertanyaannya sederhana. Kenapa bisa sampai mogok di jalan? Apakah jet FA-50 itu memang kelelahan setelah digeber habis-habisan dalam doktrin tempur intensitas tinggi di Australia? Ataukah ini memberikan sinyal tipis soal kualitas maintenance PAF yang belum sepenuhnya siap mengimbangi ritme operasi jarak jauh? Atau jangan-jangan platform FA-50 itu sendiri yang memang tidak setangguh klaim manis di brosur pabrikannya? Kita tentu tidak tahu pasti dapur internal mereka. Tapi yang jelas, menerbangkan jet tempur melintasi samudra itu bukan cuma soal lihai manuver di udara, melainkan soal seberapa disiplin dan matangnya rantai logistik di darat. Begitu ada satu mata rantai yang kendor, pangkalan tetangga langsung jadi penyelamat. Ambon, batu loncatan sangat seksi. Namun, di balik riuhnya drama perbaikan jet tempur tersebut, ada satu pesan geostrategis yang terpancar sangat terang. Lanut Patimura, Ambon itu luar biasa seksi. Bagi kekuatan militer manapun yang berniat bergerak dari kawasan utara menuju benua Australia, atau sebaliknya, Ambon bukan sekadar titik koordinat di peta. Ambon adalah stepping stone, batu loncatan paling vital di koridor selatan. Jarak jelajah jet tempur modern itu ada batasnya. Tanpa dukungan aerial refueling yang masif, pangkalan transit adalah urat nadi keselamatan. Disinilah posisi tawar Indonesia terasa sangat mahal dan berkelas. Mau sehebat apapun armada udara suatu negara, kalau butuh celah transit aman di kawasan ini, mereka harus permisi dan senyum manis dulu ke Jakarta. Siapa yang menjaga hubungan baik dan bersahabat dengan Indonesia? Pintu pangkalan kita terbuka hangat, bahkan dibantu betulkan baut yang kendor. Tapi kalau coba-coba memusuhi atau bikin ulah, jangankan dapat izin mendarat untuk isi bahan bakar, kirim surat izin melintas pun dijamin bakal bikin jenderal mereka berpikir ribuan kali. Kejadian di Ambon kemarin jelas bukan sekadar urusan skru dan engine trouble biasa. Di satu sisi, ini menunjukkan diplomasi militer TNI Angkatan Udara yang dingin, elegan, sekaligus sangat profesional. Kita menyambut mereka, memfasilitasi area pangkalan, hingga tim teknisi mereka selesai membereskan masalah dan sang armada bisa mengangkasa kembali ke Manila dengan selamat. Tapi di sisi lain, insiden ini secara tidak langsung memberi sinyal sangat tegas ke panggung regional. Di koridor persimpangan udara seseksi ini, TNI Angkatan Udara adalah pemegang kunci pintunya. Siapapun yang berniat wirawiri di ruang udara kita, baik untuk ajang latihan maupun manuver geopolitik, suka tidak suka harus paham aturan main di rumah kita. Menurut sudut pandang kalian, insiden mogoknya FA-50 Filipina di Ambon ini murni karena jam terbang jetnya yang diperas habis-habisan di Australia, standar maintenance tetangga kita yang memang masih butuh penyesuaian, atau memang daya tahan sistem FA-50 yang belum cukup tangguh buat operasi jarak jauh? Tulis analisis Anda di kolom komentar.